Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Shalom semuanya. Kamu pernah mengalami mimpi yang terasa terlalu nyata untuk disebut sekedar mimpi? Mungkin kamu lihat wajah yang kamu kenal, atau kamu dengar nama kamu dipanggil, atau kamu bangun dan rasanya pikiranmu berdebar, bukan karena takut, tapi karena kamu sadar sesuatu yang besar baru saja terjadi di dalam tidurmu. Dan kamu tidak tahu harus diapakan. Kamu ceritakan ke teman terdekat. Mereka bilang, "Wah, itu ketemu Tuhan Yesus." Kamu bagikan testimoni. Orang-orang menjawab, "Amin, Tuhan sedang bicara." Lalu kamu simpan mimpi itu di laci kenangan. Dan setelah itu, tidak ada yang berubah. Jadi inilah masalahnya. Kamu memperlakukan sesuatu yang seharusnya aktif seperti sesuatu yang pasif. Kamu memperlakukan laporan seperti piagam penghargaan yang digantung di dinding. Bukan seperti dokumen kerja yang harus dibuka dan ditindaklanjuti. Ayub 33 ayat 14-16 bilang begini. Allah berbicara sekali, bahkan 2 kali. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan malam, ketika tidur nyenyak, menguasai orang. Ia membuka telinga manusia dan memberi materai pada peringatannya. Kata materai di sana, itu bukan bahasa puitis. Itu bahasa dokumen resmi. Laporan yang disahkan. Dan yang namanya laporan punya satu sifat yang tidak bisa kamu abaikan. Ia kehilangan nilainya jika tidak dibuka dan ditindaklanjuti. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa artinya mimpi itu? Pertanyaan yang benar adalah, laporan ini menuntut perubahan apa dari aku? Dan sudah berapa lama aku menundanya? Atau lebih mudahnya, apa yang akan kamu lakukan setelah Tuhan berbicara? Hari ini kita bedah apa sih 4 bagian dari surat instruksi yang dikirim Tuhan untukmu lewat mimpi. Karena kebanyakan orang hanya membaca bagian pertama lalu menutupnya kembali. Dan kita akan mengakhirinya dengan doa bersama sepakat, memohon kekuatan untuk melangkah ke arah yang Tuhan mau. Merespon setiap laporan mimpi yang sempat kita abaikan. Kita tidak mau menunda lagi. Kita mau bertindak. Sekarang, mari kita bedah surat instruksi dari Tuhan melalui mimpi itu agar kita bisa mengenalinya langsung dari Alkitab. Tanda 1. Pengirim. Nama kamu ada di amplop itu. Bayangkan kamu terima amplop di pagi hari. Tidak ada nama pengirim, tapi di bagian kepada terbaca itu nama kamu, ditulis dengan benar pula. Alamat kamu juga tepat dan ada stempel badan resmi di sudutnya. Yakin kamu tidak akan berpikir, ini pasti salah kirim, karena kamu tahu itu untukmu. Sekarang, bagaimana kamu tahu laporan dari mimpi itu memang dikirim untuk kamu? Bukan sekedar hasil makan malam yang berat atau pikiran yang berputar sebelum tidur. Maka kuncinya adalah memahami bahwa ada 3 stempel kerajaan surga yang tidak bisa dipalsukan. Pertama, stempel rasa damai yang tidak wajar. Bukan euforia, bukan merinding, tapi ketenangan di situasi yang harusnya penuh kekhawatiran. Filipi 4 ayat 7 menyebutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Itu stempel otentik. Tidak ada perasaan seperti itu yang bisa kamu rekayasa sendiri. Kedua, stempel detail yang tidak mungkin kamu ciptakan. Di mimpi itu, ada nama yang kamu tidak kenal, kalimat yang bukan gaya bahasamu, gambar yang terlalu spesifik atau aneh.
untuk jadi kebetulan. Ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, ada rasa ini untuk aku yang langsung muncul begitu kamu bangun. Bukan analisis, bukan pemikiran panjang, tapi keyakinan diam yang duduk di dada kamu sebelum kamu sempat berpikir. Jadi tanda pertama laporan Tuhan yang aktif untuk kamu yang datang lewat mimpi adalah ini. Kamu tahu itu untukmu, bukan karena seseorang bilang, tapi karena ada sesuatu di dalam kamu yang sudah mengenal stempel itu dan menandatanganinya sejak momen itu terjadi. Pertanyaannya, setelah kamu tahu persis bahwa amplop itu ditujukan untukmu dan stempel itu valid dari surga, berani tidak kamu merobek amplopnya dan membaca isinya? Sebab disinilah banyak kita mulai gelap. Maka mari kita buka lembar berikutnya. Tanda 2, isi laporan, bukan sekedar instruksi. Remember what tapi the cermin. stars are telling you. Kebanyakan orang ketika membuka laporan pasti langsung mencari satu hal, yakni instruksi. Oke Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pindah kotakah? Ganti karir? Lamar seini? Dan karena tidak ada instruksi yang jelas, mereka tutup laporan itu dan bilang, mungkin artinya nanti baru akan kelihatan. Tapi inilah yang jarang orang sadari. Isi laporan dari surga hampir tidak pernah berupa instruksi. Lakukan X. Isinya adalah cermin. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya, isi laporan itu selalu tentang siapa kamu sekarang versus siapa yang Tuhan panggil untuk kamu menjadi. Jadi bukan apa yang harus dilakukan, tapi siapa yang harus aku jadikan. Mungkin dalam mimpi itu kamu lihat versi kamu yang berani, dan kamu bangun dalam tubuh yang selama ini memilih diam. Itu cerminnya. Mungkin kamu lihat dirimu melayani, memimpin, memberi, dan realitasmu sekarang adalah kamu masih menunggu saat yang tepat. Itu cerminnya. Pertanyaan yang benar bukan, Tuhan, aku harus ngapain? Tapi perhatikan, Tuhan, jarak antara aku yang sekarang dan aku yang kau perlihatkan itu ada di mana dan apa yang menghalanginya. Sekarang, untuk mempertegas bahwa ini mimpi adalah laporan dari Tuhan, kita masuk ke tanda 3. Lampiran. Laporan asli selalu punya verifikasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering orang lewatkan karena mereka tidak tahu pentingnya di mata Tuhan untuk kita harus menyelidikinya. Jadi laporan yang asli tidak datang sendirian. Selalu ada lampiran, konfirmasi dari jalur yang berbeda, yang dalam bahasa investigasi disebut triangulasi. Kisah para Rasul pasal 10 adalah contoh terbaik dari ini. Cornelius, seorang perwira Romawi, mendapat penglihatan. Utus orang itu ke Yope, panggil seorang bernama Petrus. Pada waktu yang sama, persis di kota lain, Petrus sedang dalam keadaan penuh dengan kuasa ilahi dan mendapat penglihatan yang mengubah seluruh teologinya tentang siapa yang layak mendengar Injil. Dua penglihatan berbeda, dua orang yang tidak saling kenal, satu pesan yang saling mengunci dan mengonfirmasi. Tepat pada saat itu, malaikat yang berbicara kepada Cornelius pergi.
Lalu ia memanggil 2 orang hambanya dan mengutus mereka ke Yope. Di saat yang sama, Petrus sedang menerima penglihatannya sendiri. Kisah Para Rasul 10 ayat 7-10. Sekarang tanya ke dirimu sendiri. Setelah mimpi atau momen rohani itu, apakah ada ayat yang kebetulan muncul dengan topik yang sama? Orang yang tiba-tiba bicara sesuatu tanpa tahu apa yang kamu alami. Situasi di hidupmu yang berulang seperti gema dari apa yang kamu lihat. Itu bukan kebetulan, itu lampiran. Tuhan sedang mengirim verifikasi karena Dia tahu kamu butuh lebih dari 1 data poin untuk mulai bergerak. Tapi ini yang harus diperhatikan. Lampiran tidak dikirim selamanya. Samuel dipanggil 3 kali sebelum sadar itu suara Tuhan. 3 kali, bukan 30. Elia lari dari Tuhan dan Tuhan datang dalam suara yang lembut dan sunyi. Sekali, laporan bisa diulang, tapi tidak tanpa batas. Pertanyaannya, apakah kamu sudah menerima beberapa lampiran dan sudah berapa lama kamu memfilternya sebagai kebetulan? Maka masuk ke tanda 4. Tenggat tindakan, bagian yang paling sering diabaikan. Ini bagian yang paling jarang dibicarakan karena memang sangat tidak nyaman. Sebuah laporan instruksi khusus punya jendela waktu. Yakub menyimpan perkataan Yusuf tentang mimpinya dalam hati, dan cerita berhenti di situ untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergerak. Laporan itu disimpan, dikenang, tapi tidak diproses. Bandingkan dengan Maria di Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata kuncinya bukan menyimpan. Kata kuncinya adalah merenungkan. Itu tindakan aktif. Itu proses yang tidak berhenti. Maka jadilah kamu pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Daniel bukan hanya menerima mimpi dan menyimpannya. Dia menafsirkan, dia bertindak, dan hasilnya, konsekuensi nyata dalam hidupnya, posisi, otoritas, dampak. Laporan yang dipahami dan ditindaklanjuti tidak akan tinggal diam. Ia akan bergerak membawamu ke depan. Yakobus 1 ayat 22-25 menggunakan gambar yang sangat spesifik. Orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan, seperti orang yang melihat wajahnya di cermin, lalu pergi dan lupa seperti apa dia. Bukan orang jahat, bukan orang yang membenci Tuhan. Hanya orang yang melihat laporan, lalu pergi tanpa mengubah apapun. Dan inilah yang paling berat untuk didengar. Tuhan tidak mengulang laporan yang selama-selamanya. Kalau tidak dibuka, Dia akan mengirim laporan baru dengan topik baru. Dan siklus ini menerima, merasa, tergerak, menyimpan, melupakan, bisa membuat seseorang terus berputar di tempat yang sama seumur hidup. Bukan karena Tuhan berhenti bicara, tapi karena pintu respon terus dibiarkan tertutup. Wahyu 3 ayat 20 bilang, "Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk." Tuhan mengetuk, Dia tidak mendobrak. Mengetuk adalah tindakan yang bisa diabaikan. Dan Ibrani 3 ayat 15 mengingatkan dengan keras, "Jangan keraskan hatimu." Karena kesempatan untuk merespon punya batas waktu. Jadi tenggat tindakannya bukan tanggal di kalender. Tenggat tindakannya adalah saat kamu masih merasakan sesuatu ketika mengingat laporan itu.
Selagi dada kamu masih berdegup ketika kamu ingat mimpi itu, laporan itu masih aktif. Selagi ada yang mengganggu di sudut hatimu setiap kali topik itu muncul, jendela itu belum tertutup. Tapi kalau kamu ingat mimpi itu, dan satu-satunya yang kamu rasakan adalah nostalgia, kemungkinan besar kamu sudah melewatkan tenggat waktu laporan itu. Dan Tuhan sekarang sedang mengirim laporan baru yang kamu mungkin juga belum buka. Jadi inilah pesannya. Bukan tentang mimpi yang istimewa. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari akan menerima laporan dalam satu atau lain bentuk. Mimpi salah satunya, yang lain mungkin itu ayat yang muncul di waktu yang tidak bisa kebetulan. Kata-kata seseorang yang tidak tahu situasimu, tapi tepat. Keheningan yang mendalam di hati di saat yang paling tidak terduga, dan lain-lain. Yang membedakan nasib seseorang bukan kualitas laporannya. Yang membedakan adalah apakah laporan itu dibuka atau dibiarkan tertutup di kotak masuk. Maka hari ini, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang perlu kamu hidupi terus dalam hatimu. Laporan apa yang sudah kamu terima dan laporan yang masih menunggu untuk dibuka? Kita akan doakan itu sekarang. Mari tenangkan hatimu, letakkan sejenak segala bebanmu. Inilah momen di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Ia akan ada di tengah-tengah kita. Ikuti kalimat doa yang akan saya naikkan berikut ini. Ikuti setiap katanya baik di dalam hati, agar menjadi suaramu juga di hadapan tahtanya. Mari kita sepakat berdoa. Tuhan, aku datang sekarang. Bukan dengan kata-kata yang bagus. Aku datang karena aku tahu ada laporan yang belum aku buka. Aku mengaku ada momen, ada mimpi, ada bisikan yang aku jadikan cerita, bukan tindakan. Dan aku tahu sekarang, bukan karena aku tidak dengar, tapi karena aku belum siap untuk berubah setelah mendengar. Tapi hari ini, aku mau buka amplop itu. Aku mau tanya dengan jujur. Tindakan apa yang engkau minta? Yang belum aku lakukan. Dan engkau berkata kepadaku, aku tidak marah karena kamu menunda. Aku hanya menunggu kamu. Siap memilih untuk melangkah. Maka aku pilih hari ini. Bukan besok. Bukan setelah semuanya sempurna. Ambil kendali atas hidupku, Tuhan. Buka apa yang perlu dibuka. Ubah apa yang perlu diubah. Aku tidak akan menunggu laporan berikutnya. Dalam nama Yesus, aku merespon. Amin. Kalau pesan ini mendarat di hati kamu, itu bukan kebetulan juga. Mungkin video ini adalah salah satu lampiran dari laporan yang sudah lama menunggumu.
tanda bahwa jendela waktu itu masih terbuka. Akhir kata, jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.